Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidik dari Perguruan Tinggi Dian Cipta Cendekia Bandar Lampung. NPM 192310024 dari jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Digitalisasi Sistem Informasi Kehadiran Karyawan berbasis Location Based Service pada CV Mitra Jaya Bandar Lampung. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang tuntutan akan kehadiran perangkat lunak untuk mengidentifikasi otomatis semakin tinggi di dunia modern saat ini. Kebutuhan implementasi tadi merentang luas, mulai dari kebutuhan pendataan kehadiran karyawan di kantor, kartu akses kendali untuk memasuki ruangan khusus, kartu kredit, smart card, dan kartu multiguna lainnya. Pengembangan terhadap pendataan kehadiran karyawan di kantor mengalami peningkatan permintaan. Perusahaan menginginkan sistem dari absensi karyawan yang lebih modern, praktis, dan mudah untuk diolah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan tingkat efisien dalam pendataan kehadiran karyawan. Terusnya 1.2, identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama itu kesulitan dalam melakukan perekapan absensi karena sistem masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, proses absensi karyawan masih dicatat tertulis yang membuat karyawan kurangnya efisien waktu. 1.3, perumusan masalah. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah ini adalah bagaimana cara membuat suatu sistem informasi absensi pada CV Mitra Jaya. 1.4, batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu yang pertama itu ada aplikasi ini membuat batasan masalah 1, aplikasi ini dibuat hanya untuk membahas tentang proses absensi karyawan pada CV Mitra Jaya. Dan yang kedua itu aplikasi dibangun dengan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Dan seterusnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu dapat membuat aplikasi absensi pada CV Mitra Jaya. Yang kedua untuk membuat suatu sistem informasi absensi online yang mana fungsi sesungguhnya adalah melihat sejauh mana keaktifan para karyawan dengan adanya sistem ini. Yang kedua ada landasan teori. Teori-teori yang mendukung ini ada pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Jogianto 2016. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Terus itu ada pengertian informasi itu menurut M. Taufik 2017, informasi merupakan data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai plus dan akhirnya berguna bagi pengguna. Yang terus itu ada pengertian sistem informasi. Di sini menurut Let's-Ross 2015, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Terus itu ada pengertian location based service menurut Rosid, Sikumbang, dan Habibi 2020. Location based service adalah layanan informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan menggunakan mobile network. Alat perancangan sistem, dan seterusnya itu ada alat perancangan sistem, yaitu ada yang pertama itu
Unified Modeling Language atau yang sering disebut UML. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang sebuah sistem bahasa pemodelan berisi notasi, yaitu simbol-simbol yang digunakan di model dan aturan-aturan yang menuntun bagaimana menggunakannya. Terus ada kelas diagram. Kelas diagram itu menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Seterusnya ada use case. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Selanjutnya di sini ada penelitian dahulu. Ya, di sini saya ngambil dari peneliti Darwin Salim STMIK, tim Medan. Judul penelitian aplikasi pencatatan kehadiran karyawan menggunakan komputer dengan barcode ID card dan pendeteksi jari. Metode yang digunakan metode waterfall, bahasa pemrograman VB, dan SQL. Keterangan sistem aplikasi yang dirancang dapat memberi kemudahan dalam proses absensi dengan scan barcode, ID, dan pendeteksi jari. Yang ketiga di sini ada metode penelitian dan analisis perancangan. 3.1 Waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 sampai dengan November tahun 2021. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di CV Mitra Jaya yang beralamatkan di Jalan Dr. Andes Suwarsito nomor 24 Teluk Betung, Bandar Lampung. Metode pengembangan sistem di sini menggunakan extreme programming yang terdiri dari 1. Planning, 2. Desain, 3. Coding, 4. Testing. Dan di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya itu di bawah ini ada 4 metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu wawancara atau interview. Yang kedua pengamatan atau observasi. Yang ketiga studi pustaka. Yang keempat itu studi dokumen. Seterusnya ada alat pengembangan sistem. Tahapan ini bertujuan untuk merancang lingkungan yang akan digunakan dalam perkembangan program, yang meliputi jenis perangkat lunak atau software yang digunakan seperti MySQL dan Sublime Text, sistem operasi yang digunakan dan spesifikasi perangkat keras atau hardware yang digunakan seperti PC atau laptop dan jaringan internet. Dan seterusnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama itu analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada kebutuhan input. Yang pertama itu ada from login, from menu utama, from profil, from absen, dan from tambah karyawan. Yang kedua itu ada kebutuhan output. Kebutuhan output itu ada output absen dan output tambah karyawan. Terus analisa kebutuhan non-fungsional itu perangkat keras yang dibutuhkan ada PC, laptop, RAM 4 GB, hard disk, dan internet. Sedangkan untuk perangkat lunak yang dibutuhkan itu adalah sistem operasi Microsoft Word, Microsoft Windows, terus browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, terus XAMPP, terus Sublime Text, dan MySQL. 3.6 yang seterusnya 3.6 perancangan sistem. Di sini ada use case diagram yang dimana admin ini dapat melakukan login
Dan admin bisa melihat jam kerja, melihat absen, melihat detail absen, dan mengecek data karyawan, dan bisa juga keluar. Sedangkan karyawan ini hanya bisa login, absen, dan melihat detail absen, dan logout. Di sini ada kelas diagram. Dan di sini ada table kelas user yang terdiri dari ID user, nick, nama, telepon, email, foto, divisi, username, password. Terus ada tabel absensi yang terdiri dari ID absen, tanggal, waktu, keterangan, ID user, dan tabel divisi, ID divisi, nama divisi, dan juga ada tabel jam yang terdiri dari ID jam, start, finish, keterangan. Detail absennya yaitu ID user, ID absen, ID divisi, ID jam, nama, tanggal, start, dan finish. Ini adalah suatu rancangan input dari aplikasi tersebut. Rancangan input login. Di sini user harus melakukan pengisian username dan password lalu bisa login. Dan di sini juga ada rancangan from menu karyawan yang terdiri dari ada tools, dashboard, profil, absen, detail absen, dan logout. Dan di sini ada yang untuk admin, ada dashboard, profil, jam kerja, karyawan, absen, detail absen, dan logout. Ini rancangan from profil. Di sini karyawan bisa memasang foto profilnya, mengisi nick, nama lengkap, nomor telepon, email, dan bisa mengganti nama akun seperti username dan password. Ini adalah rancangan from absen. Nah, bila absen masuk dan absen pulang sudah terisi, maka di sini status hadir dan tanggal juga akan muncul di tanggal tersebut. Ini adalah rancangan output absen atau detail absen. Nama, divisi, absen bulan, misalkan Desember 2021. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.